Microplate reader adalah alat yang digunakan untuk pembacaan sampel protein, enzim, hormon, dan lain-lain pada panjang gelombang tertentu dengan jumlah sampel yang banyak. Fungsi alat untuk menganalisis virus atau bakteri tanaman berdasarkan densitas optik di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji ditempatkan pada plate. Cara penggunaan alat: sambungkan mesin ke sumber listrik. Tekan tombol power di belakang mesin. Tunggu mesin loading. Klik tes dan tunggu hingga proses selesai dengan lampu stabil. Setelah selesai, akan muncul menu program dan klik New. Pilih program atau panjang gelombang yang diinginkan. Pilih letak sumber yang akan dianalisis. Masukkan microplate dan posisi microplate harus pas. Tutup mesin, tekan start. Tunggu hingga proses selesai. Hasil absorban atau konsentrasi akan tertera di layar. Hasil bisa di-print atau dicetak. Untuk mematikan mesin, tekan tombol power, mematikan alat, dan cabut listrik. Bagian-bagian pada alat ada lampu dan filter, display, microplate, dan keyboard. Cara kalibrasi alat: kalibrasi microplate reader adalah dengan standar filter berdasarkan densitas optik. Lampu hologram sebagai sumber cahaya tipe A akan digunakan sebagai sumber cahaya pada monokromator dan fotomultiplier sebagai sensor pada sistem pengukuran. Standar filter yang digunakan adalah neutral density filter yang mempunyai atenuasi dari daerah tampak sampai dekat dengan inframerah. Berikutnya, metode instrumen yang bisa dilakukan microplate reader adalah ELISA, Ashlia, dan ELVA. ELISA merupakan teknik biokimia yang bisa digunakan dalam imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam sampel. ELISA dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti menghitung tingkat antibodi, mendeteksi virus, mendeteksi perubahan hormon, dan mendeteksi sirkulasi peredaran inflamasi. Troubleshooting ELISA. Sinyal deteksi lemah bisa disebabkan oleh kontaminasi konsentrasi antibodi atau jumlah substrat yang terlalu sedikit. Batch growth tinggi biasanya terjadi karena ada kesalahan pada tahap washing atau blocking. Bisa juga disebabkan jumlah antibodi deteksi enzim konjugat yang terlalu banyak. Kurva standar R kurang dari 0,9. Hal ini bisa disebabkan ketidakakuratan proses pemipetan dan teknik pengencaran berseri. Pembacaan ELISA. ELISA Index untuk mendeteksi antibodi pada sampel. Intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA reader pada panjang gelombang tertentu. Semakin pekat warna yang terjadi, semakin tinggi kadar antibodi yang ada pada sampel. ELISA Sandwich untuk mendeteksi antigen. Intensitas warna yang terjadi diukur
absorbansinya menggunakan ELISA Rider. Semakin pekat warna yang terbentuk, semakin tinggi kadar antigen yang terdapat pada sampel. Kadar antigen dalam sampel dapat diukur menggunakan kurva expert cut-off rata-rata kontrol negatif plus 3 dikali standar deviasi kontrol negatif. Sampel yang memiliki absorbansi di atas nilai cut-off dinyatakan positif, sedangkan sampel yang memiliki absorbansi di bawah atau sama dengan cut-off dinyatakan negatif. Pembacaan H-LIA. Hasil ditentukan melalui kurva kalibrasi yang digenerasikan secara spesifik dengan instrumen dengan cara kalibrasi 2 titik terhadap kurva master yang tersedia melalui barcode reagensia. Jumlah cahaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan kadar analit dalam sampel. ELVA merupakan hasil pembakaran ELISA. Prinsip ELVA sama dengan ELISA, yaitu mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi menggunakan antigen atau antibodi yang terkonjungsi dengan enzim. ELVA menggunakan substrat berupa senyawa fluorogenik. ELVA memiliki keunggulan yaitu lebih terpercaya dan lebih sensitif. Hasil ELVA lebih mendekati hasil PCR. Troubleshooting ELVA. Proses pembakaran berlebih. Overexposure reagen fluorescence pada cahaya yang kuat dapat menyebabkan pemutihan foto yang disebabkan dekomposisi fluorofon. Perlindungan fluorofon dari cahaya kuat merupakan hal penting untuk menghasilkan sinyal yang efektif. Selain itu, hal yang dapat menyebabkan sinyal rendah adalah photo quenching yang dikarakterisasi dengan kehadiran fluorofon di dekat yang lain, sehingga menyebabkan dispersi energi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pelabelan ulang menggunakan fluorofon tipe lain. Pembacaan ELVA. Pendeteksi fluorescence membutuhkan mikroplet buram berwarna hitam atau putih. Fluorometri pada radar melakukan pengukuran dari atas atau bawah plet. Oleh karena itu, ELVA harus dikerjakan pada mikroplet dengan bagian bawah yang bersih. Untuk mendapatkan hasil ELVA yang lebih bagus, disarankan menggunakan plet hitam agar menghasilkan background yang lebih rendah.